modul 1.4 akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semoga ilmu tersebut bisa membantu kita untuk mengenalkan sekolah kita ini. Dan saya juga meminta harapan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita sama-sama kekurangannya apa sih dalam disiplin-disiplin yang kita kerjakan selama. Jadi untuk mengenai acara ini saya persilakan dulu kepada Pak Muslimin untuk membacakan doa. Terima kasih ucapkan kepada Pak Muslimin. Dan lanjut untuk membuka acara, berjuang kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kesambutan. Waktu dan tempat mempersilakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Sekretaris Jenderal, yang saya hormati Ibu Rina Mureni selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanahmunggu dari SMP Negeri 2 Sumedang. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif, yang mana materi ini Bina dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak sampai pada saat ini. Salam dan salam marilah kita aturkan kepada guru kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat dan umat beliau. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan diseminasi ini budaya positif, ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Berkenaan dengan motivasi mengembangkan diri bagi Bapak Ibu guru semua. Ibu Rina ini kan yang pertama ya dari SMP Negeri 2 Sumedang ini yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Kalau di sekolah lain kan dari angkatan 5, angkatan 9, angkatan 10 dan angkatan 11 itu sudah ada semua. Kalau dari sekolah kita kan baru diawali di angkatan 11. Ini nanti akan dibuka lagi di angkatan 12. Bapak Ibu silakan bersiap-siap. Di angkatan 12 nanti mungkin persiapan lah sekitar 1 bulan. Silakan bisa dibaca-baca tuh esainya. Di SIM PKB Bapak Ibu juga silakan dilihat, karena nanti siapa tahu sudah ada biasanya dibuka gitu, untuk yang bagian dashboardnya guru penggerak di situ silakan Bapak Ibu. Nah, untuk pendidikan guru penggerak sendiri sebenarnya disampaikan ya sebenarnya tidak mesti harus jadi kepala sekolah atau jadi pengawas. Pada intinya ini disiapkan untuk kita menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana kita memimpin
murid dalam memimpin murid dalam memimpin dirinya sendiri, yang menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Kepemimpinan murid kan juga ada dalam materinya. Jadi Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak ini juga sebenarnya membuat saya merubah paradigma berpikir saya, bahwa selama ini kita menjadi guru ini banyak hal yang belum benar gitu. Ada beberapa kesesatan yang kita alami. Nah, di pendidikan guru penggerak itu memang betul-betul kita dipandu Bapak Ibu memahami materi, itu didampingi, ada pendampingnya banyak. Di grup WA itu selalu didampingi. Jadi nggak mungkin kita ketinggalan materi, nggak mungkin. Ketinggalan tugas nggak mungkin, karena selalu saling mengingatkan. Beda dengan pendidikan yang lain, kita sendiri-sendiri ya, biasanya kayak pembatik kan nggak ada didampingi. Oh ini hari ini pretest, hari ini post-test, hari ini materi. Kalau di guru penggerak semua didampingi. Di lapangannya juga didampingi, di daringnya didampingi. Pendampingnya banyak, ada pengajar praktik, ada fasilitator, ada instruktur, ada admin, ada fasilitator pendamping. Jadi banyak. Kita belum lagi satu tim berlima itu satu kelompok saling membantu. Jadi menurut saya paling mudah di pendidikan guru penggerak ini, karena kita betul-betul didampingi. Jadi nggak jalan sendiri. Ya, ini bisa jadi gambaran bagi Bapak Ibu bagi yang mau mengikuti pendidikan guru penggerak selanjutnya. Tapi kalau yang sudah senior misalnya secara kesehatan nggak mampu juga jangan dipaksa, karena hubungannya nanti dengan manajemen waktu. Kita memang harus waktunya tuh lebih dari biasanya. Tapi kalau masih sehat-sehat aja ya ikut. Maksudnya yang kayak punya sudah terdeteksi diabetes gitu, sudah terdeteksi itu nggak usah. Asam lambung aku tuh nggak usah. Tapi kalau asam lambung, saya juga asam lambung. Kemarin alhamdulillah juga itu guru penggerak aman. Saya juga punya asma, ya aman aja sih, nggak. Tinggal kita mengelola waktu dan pikiran kita yang slow, nyaman, aman, gitu kan. Ini contohnya Bu Rina kan senyum-senyum aja sampai di modul 1 selesai, mau buka modul 2 kan, jalan aja gitu. Banyak Bapak Ibu ilmu pengetahuan, dan nyamannya di guru penggerak itu apa? Pematerinya, narasumbernya semua dari guru. Kalau PPG kan dosen. Kalau dalam sama dosen kita agak kurang nyaman nih, mungkin ya. Sama-sama guru kan enak. Pengajar prakteknya guru, fasilitatornya guru, instrukturnya guru, semuanya dari guru. Jadi tidak ada yang, jadi sama, memang kita satu rekan, satu perjuangan, semuanya yang pesertanya guru, narasumbernya guru. Itu seperti itu, dikonsep oleh kementerian seperti itu supaya guru-guru ini nanti belajar juga menjadi bagaimana sih menjadi narasumber percaya diri. Nah itu bayangannya Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah Bu Rina nanti di angkatan 12 lebih banyak lagi sekolah kita yang mengikuti pendidikan guru. Kalau satu sekolahan banyak, misalnya satu sekolah nih di angkatan 12 ini berdua bertiga yang CGP, enak lagi Bapak Ibu. Sendirian itu agak berat, tapi kalau ada teman satu sekolah itu lebih mudah lagi seperti itu ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, hubungannya dengan diseminasi budaya positif, ini hal baru nanti bagi kita mempelajari bagaimana kita memotivasi orang lain, dengan cara tidak menyuruh, dengan cara tidak menggurui, dengan cara tidak mengancam, dengan cara, kan kita sering ya tanpa sadar kita ini teroris bagi murid, nggak sadar. Ini juga, ayo kerjakan, nanti ibu nggak kasih nilai loh. Nah itu kan mengancam. Itu nanti ada harus yang kita lalui. Bagaimana sih kita memotivasi orang lain, muncul motivasi itu dari dalam diri mereka sendiri. Jadi supaya nanti jadi kepala sekolah itu nggak kepala sekolah, ayo kerjakan Bapak Ibu guru,
kepala sekolahnya ngancam ke bawah. Pokoknya saya gak mau jadi kepala sekolah kalau guru-gurunya gak mau, ya nggak saya kasih tanda tangan. Nah itu mengancam. Jadi gimana kita memotivasi orang lain itu bisa dengan memberikan teladan, contoh, memberikan arahan, memberikan gambaran. Perkara mereka mau melakukan atau tidak, itu mereka sendiri yang memahami kebaikannya untuk diri mereka sendiri. Sebenarnya banyak produknya, tapi nanti kita nggak efektif malah kalau terlalu banyak hal yang kita pakai. Mending sedikit aja tapi kita memahami. Nah Bapak Ibu, nanti selama proses kita diseminasi kan narasumbernya kan Bapak Ibu sendiri nih. Silakan Bapak Ibu menanyakan, mengeksplor. Kalau dengan narasumber lain kan kadang kita nggak sebahasa ya. Kita tanya apa, narasumbernya nangkapnya apa. Kita maunya apa, narasumbernya jawabnya apa. Kadang kan terjadi nih kayak gitu karena perbedaan gaya bahasa. Tapi kan tadi narasumber teman-teman tahu nih sudah gaya bahasanya. Jadi Bapak Ibu silakan sebanyak-banyaknya apa yang Bu Rina pelajari sudah, Bu Rina pahami. Silakan Bapak Ibu diskusikan atau gali bersama-sama. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan untuk Bu Rina, semoga pendidikannya lancar dan nanti bisa membantu rekan-rekan yang lain dalam mengikuti pendidikan komputer di angkatan selanjutnya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru telah berpartisipasi secara aktif. Semoga kegiatan kita ini mendapatkan ridho dari Tuhan, mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk semua pihak. Saya akhiri bila berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah menyampaikan perantara untuk acara kita hari ini. Jadi ulun sendiri di sini bukannya ulun yang paling tahu gitu betul, cuma ulun ada ilmunya dan ingin berbagi dalam lapangan ulun. Dan itu kalau ada pertanyaan yang tidak bisa ulun jawab, yang lain bisa menjawab, nanti ulun bisa menjawab seperti itu. Oke. Hal yang ulun sampaikan ini mungkin adalah kita sebagai guru awalnya. Nanti jangan merasa sampai ini kok yang dibicarakan, sebenarnya itu kita semua awalnya. Tapi kita ingin memulai perubahan yang sedikit demi sedikit. Perubahan itu kan tidak bisa cepat, tapi bertahap. Ini kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Budaya positif kira-kira apa? Saya mau berbicara sesuatu yang baik, kebiasaan yang sesuatu yang baik. Perlukan budaya positif ini untuk sekolah kita. Perlu dan sangat tinggi karena anak kita, siswa-siswi kita ini adalah dititipkan orang tuanya untuk bersekolah di sekolah ini untuk mendapatkan budaya positif yang bisa membuat anak merasa aman, nyaman dalam bersekolah di sini. Menurut Bapak Ibu mau tidak kalau misalnya anak disekolahkan di tempat yang tidak nyaman? Kemudian yang tidak aman, pasti kita semua ingin aman dan nyaman. Makanya diperlukan adanya budaya positif. Konsep diskusi kita hari ini yang kita bahas adalah perubahan paradigma belajar, posisi kontrol manusia, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga inklusi. Ini hal-hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti kata Ibu Kepala Sekolah tadi, kita belajar itu harus berubah. Berubahnya itu makanya kita sebut dengan paradigma. Bapak nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, sebenarnya dari awal sudah mengatakan kalau
kalau kita itu harus mengajarkan anak kita harus sesuai dengan kodrat dan zamannya, dan jangan menuntut siswa. Itulah awalnya terjadi paradigma belajar ini. Sebenarnya sebelum ada zaman modern ini, Bapak Ki Hajar Dewantara itu sudah menyisipkan kalau bahwa suatu hari nanti pasti ada teknologi, ada zamannya, tidak bisa pembelajaran itu sama dengan zaman kolonial Belanda. Nah, seperti itu. Di sini pengembangannya itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu ingat apa aja dimensi profil pelajar Pancasila? Bernama kritis. Ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan untuk memulai guru dan siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian bernama kritis. Benar kritis, kita mengharapkan siswa ini bisa kita misalnya bikin kayak khusus ini misalnya sel, bikinkan produk sel, tapi bukan sel yang bentuk 2 dimensi saja yang diharapkan bisa, tapi bentuknya 3 dimensi atau 4 dimensi, diharapkan seperti itu dan kreatif. Perubahan paradigma belajar. Kenapa pentingnya perubahan ini? Karena perubahan belajar ini untuk menyiapkan siswa di masa yang akan datang yang sesuai dengan zamannya. Mungkin pada zaman 80-an tidak ada namanya handphone. Jadi sistemnya itu kita sebagai siswa dulu itu guru berceramah, kita mencatat karena tidak ada buku susah, handphone susah, makanya sesuai dengan zamannya. Dan sekarang anak-anak sudah tahu dengan teknologi, makanya terjadilah sekarang ada namanya pembelajaran berpusat pada siswa dan berpusat pada guru. Kira-kira Bapak Ibu sekarang maupun saya berpusat pada siswa kah atau berpusat pada guru? Ya, tergantung mood. Dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tuntunlah anak sesuai dengan kodrat dan sesuai dengan zamannya. Itu yang diminta oleh Ki Hajar Dewantara. Di sini perubahan paradigma belajar tradisional, pembelajarannya bersifat ceramah, siswa tidak terlibat. Ini akan mengakibatkan siswa itu banyak yang mengantuk seperti sekarang ini. Ini Bapak dan Ibu masih berpusat kepada saya. Jadi nanti apabila nanti saya mengasihkan sesuatu, nanti baru namanya berpusat pada siswa seperti itu. Kemudian paradigma belajar modern, pembelajaran berpusat pada siswa, berbasis pada proyek dan pengalaman. Pada zaman dahulu itu kita mengasih pendapat aja dengan guru tidak boleh dikatakan salah. Dan Pak Budari saya ingat waktu kelas 25 SD, saya kasih tahu ini gurunya, kamu itu dapatnya dari mana? Pak bicara seperti itu. Jadi sekarang misalnya ada siswa, misalnya dia dapat 2 tambah 3, misalnya 5, dari dia hitung Bapak Ibu saya bilang pakai tambah, pakai jari, tapi dia menggunakan cara yang lain. Beri apresiasi pakai cara lain. Jadi tidak bisa juga pakai cara kita yang diajarkan. Di mana dia dapat pengalamannya. Kemudian kita lanjutkan ke posisi kontrol. Siapa yang mengontrol diri kita? Bu Kusmiati, kadang-kadang menurut Ibu siapa yang mengontrol siswa? Misalnya ya, siswanya ini yang bilang taruh misalnya putih sampah. Nah, kira-kira yang mengontrol siswa itu siapa mungkin? Yang pertama guru tiket, mau kelas atau guru pada saat di kelas. Kalau menurut dia, kenapa siswa itu mau disuruh? Karena kita punya aturan, siswa harus mematuhi aturan yang ada. Berarti siswa itu kira-kira ada rasa takut gitu ya Bu? Ya, merasa ada tanggung jawab. Merasa ada tanggung jawab, jadi seperti itu. Jadi
Sebenarnya siapa yang mengontrol diri kita? Jadi posisi kontrol ini kadang-kadang kita itu merasa kitalah yang mengontrol siswa. Sebenarnya yang membuat siswa adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi misalnya seperti ini, saya dibandingkan dengan Bungkus, anak-anak akan lebih takut dengan Bungkus daripada dengan saya. Itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Oh, dengan bapak ini dia lebih berani, lebih bisa. Sama saya tidak bisa, karena kekuatan bapak ini bisa melakukan tindakan-tindakan dan hukuman, sedangkan ibu yang ini tidak bisa. Itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita bisa membuat siswa seperti ini. Kamu, gara-gara kamu itu piringnya pecah, gara-gara kamu tanahnya itu jadi kotor, jadi banjir. Nah, itu perasaan merasa bersalah itu dia jadi ikut melakukan apa yang diminta. Jadi posisi kontrolnya seperti itu. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya kita dengan anak kita sendiri. Yang paling kecil saya. Karena saya lebih dewasa, itu dan saya kakak beradik ya. Saya lebih dewasa, saya bisa mengontrol adik saya karena dia lebih dewasa itu. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat, seperti yang dikatakan Bu Kusmiati tadi. Ada dalam diri siswa yang mengatakan kalau apa yang dikasih tahu Bu Kusmiati itu bermanfaat untuk saya dan untuk lingkungan saya. Jadi itu adalah posisi kontrol yang sebenarnya ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kelanjutan, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Berdasarkan Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Jadi bagaimana kita mau mengubah orang, tapi harus kita pandang ini adalah siswa kita, ini adalah anak kita, bukan cuma tugas saja, tapi kita ada kewajiban untuk menuntut anak agar dia bisa bermasyarakat. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kegiatan bermasyarakat itu bukan hanya untuk SMK saja, tetapi juga mulai dijabarkan lagi, disiapkan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kita lihat di sini, stimulus respon realitas, kebutuhan kita sama. Benar tidak kalau kebutuhan kita itu sama semuanya? Tidak benar ya. Yang benar adalah kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang lihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol kita yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kadang-kadang terjadi pada kita. Kita merasa kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya dalam teori kontrol ada semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku sebenarnya itu memiliki tujuan. Contohnya seperti yang sekarang itu Jalu kadang-kadang itu tidak memakai sandal atau pakai sepatu. Sebenarnya itu ada perilaku tujuan yang ingin disampaikannya, tapi dia tidak bisa menyampaikannya secara kata-kata. Makanya dia lakukan dengan sikap, dan sebagai kitalah sebagai guru untuk menuntunnya, apa sih sebenarnya yang salah dari jalur ini, apa yang bisa kita perbaiki. Kemudian stimulus respon berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya tidak ada yang bisa mengontrol Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol Bapak Ibu adalah
adalah hanya Bapak Ibu sendiri. Misalnya kita hari ini mau bolos saja sekolah, itu tergantung Bapak Ibu, bukan tergantung dari orang-orang, dari keadaan. Jadi mindsetnya itu bukan orang lain yang mengontrol itu, tapi adalah diri Bapak Ibu sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa di berhubungan ya. Sebenarnya saya tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus responnya model berpikir menang kalah. Jadi kadang-kadang kita berpikir itu antara menang kalah antara siswa ini. Kalau dia salah kan harus mendapat disiplin ini, berarti kita menang. Sebenarnya tidak ada pemikiran seperti itu. Yang benar adalah model berpikir menang, menang, dan menang. Tidak ada menang dan kalah. Karena kita bertanya ke disiplin positif. Apa sih yang termasuk dengan disiplin selain yang ada di slide ini? Menurut Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat disiplin itu apa? Pak Rahman mungkin? Ayo, apa disiplin? Disiplin Taat peraturan. Taat peraturan. Bu Mardiana kira-kira apa benar? Sama taat peraturan. Nah, kadang di sini ada miskonsepsi tentang disiplin. Disiplin artinya sering dikatakan bahwa taat dengan peraturan. Sebenarnya disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Berarti belajar positif, bukan taat peraturan. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi anak itu bukannya harus taat dengan peraturan, tapi dia harus meyakini apa aja sih nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, sehingga dia bisa mewujudkannya dalam tindakannya, dalam peraturan yang ada di sekolah. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu sebenarnya harus dari dalam diri kita sendiri. Apabila kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka dibantulah dengan orang lain. Tujuan dari disiplin positif. Tujuan disiplin positif sini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi tujuannya di sini bukan untuk taat peraturan, tetapi mereka bisa tahu dengan nilai-nilai yang ada dalam diri mereka yang digunakan mereka untuk bermasyarakat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini adalah motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri dalam dirinya. Kalau ekstrinsik itu berarti dari luar, misalnya dari karena takut, karena pujian, karena ingin sesuatu. Itu adalah motivasi dari ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya. Nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan inilah yang ingin kita tanamkan atau ingin keluarkan dari siswa-siswa kita. Yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah tahu nilai-nilai kebaikannya. Contohnya di sini adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebaikannya adalah beriman dan bertakwa, mandiri, bernawar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Sedangkan dalam sikap murid ada nilai kebaikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri,
menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan dalam nilai kebaikan ada peduli, rajin, pengertian, baik hati, tanggung jawab, kesantunan, semangat, kedermawanan, dan kesejahteraan. Jadi di sini ulun ada sticky notes. Silakan Bapak Ibu pikirkan apa yang ingin Bapak Ibu tampilkan, nilai kebaikan apa yang ingin Ibu sampaikan ke anak Bapak Ibu. Nanti pian tulis, saya sini kerapian, pian tulis kerapian, nama pian di sini. Nanti kita tempel di situ. Bapak juga tuh nilai kebaikan. Ya, terserah pian. Mau rajin kan, tanggung jawab. Yang mana yang mau pian merasa itu adalah diri pian, atau yang merasa ini pian sampaikan ke anak-anak. Guru ini. Yang nilainya bukan sikapnya atau Bu? Ini nilainya Bu. Itu kan contohnya dia, contoh dari profil pelajar Pancasila, kemudian nilai kebaikan. Di mana bisa kayak gini Bu? Kalau tulis Pak. Oleh biar Kalau panjang mengenai mata ini kalau di mana begitu? Nang mana nilai? Oke, setelah pian buat pian tulis, bisa pian tempelkan di sini. Bisa kejujuran, bisa menghargai, disiplin. Yang lain, jangan kejujuran sama seperti saya. Jangan tempel. Tempel di situ Pak. Kasih nama Kak. Nama. Ini satu aja. Satu aja, kelebihan banyaknya orang. Tepat waktu, misalnya bisa juga. Bakal pemburu ini. Bergerak namanya juga guru penggerak. Harus gerak kalau gerak. Kepaling lu mau pasang tempel paling. Balik. Tinggi di sini kejujuran, sopan santun, rasa syukur, kesopanan, semangat, rajin menghargai, tanggung jawab, disiplin, tanggung jawab, menghargai, menjunjung tinggi nilai dan norma dari buku Sunyati. Silakan tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah ada nilai-nilai kebaikan yang kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapat apa yang diinginkan. Jadi kita semua ini sebenarnya mempunyai kebutuhan masing-masing. Jadi apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Benar tidak Bapak Ibu? Kita juga kebutuhannya ingin diberi kasih apa? Diminta kasih sayang dan ingin diterima. Kemudian penguasaan. Semua orang itu ingin merasa dia bisa menguasai, paling tidak misalnya paling kecil saja bisa memotong cabai misalnya ya, mau bisa ke dapur kayak gitu. Nah, bisa misalnya mau apa bikin masakan, itu penguasaan. Kemudian kebebasan. Siswa kita ingin mempunyai rasa bebas. Jadi mereka dalam pelajaran itu, makanya kenapa kita tidak menggunakan berpusat pada guru, karena mereka capek, ingin bebas sebentar. Jadi saat berpusat pada siswa itu mereka bebas, bisa menyampaikan pendapat mereka, bisa bermain di saat itu. Jadi seperti itu. Kemudian kesenangan. Kenapa dalam pembelajaran berpusat pada guru atau menggunakan diferensiasi ada kesenangan karena ada di situ ditambahkan ice breaking atau game di situ. Jadi seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, dari pengalaman dulu, maksudnya walaupun tidak menggunakan berpusat pada siswa atau berpusat pada guru, maksudnya sebenarnya berpusat pada siswa, tapi menggunakan cara yang lain. Walaupun maksudnya tidak tahu ice breaking itu seperti apa, tapi anak-anak itu merasa
pelajaran kampusnya, karena anak-anak diajak berdialog. Benar seperti itu, Pak? Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Jadi sebenarnya saat kita memberikan disiplin pada siswa, yang pertama siswa itu kadang-kadang mengiyakan aja sama kamu sini tadi itu supaya apa dia dihukum. Tapi kalau kamu sini kan supaya lekas break. Kita kan seperti jangan kamu itu karena dihukum Bapak Pak Irwan. Seperti itu ada motivasinya. Kemudian yang kedua motivasi imbalan penghargaan dari orang lain. Menurut Bapak Ibu baguslah kita sering memberi imbalan kepada orang siswa itu. Bagus. Nah di sini teman-teman meyakini seperti itu juga. Kira kita sering memberi penghargaan kepada siswa kita ini bagus, ternyata itu bisa mengakibatkan siswa itu cuma bertahan dalam jangka pendek. Jadi siswa itu cuma ingin minta dihargai. Setelah itu kreativitasnya akan turun. Oh, kedede juga imbalannya, kedede juga dipuji-puji lagi gitu, sembarang aja sudah jadi seperti itu. Ternyata, ya. Tapi kita memberikan sewajarnya seperti itu. Jadi dalam menghindari hukuman, anak-anak itu merasa dia takut. Positifnya jadi motivasinya dia jadi merasa takut. Sedangkan saat imbalan itu dia merasa apalagi nih yang akan diberikan Bapak Ibu, seperti itu harapannya. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Inilah yang kita inginkan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Mungkin ini agak sulit Bapak Ibu ya, tapi sedikit demi sedikit mungkin itu bisa terjadi dengan pembiasaan. Jadi anak-anak bisa percaya dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti kejadian yang kemarin, Ulun apresiasi dengan anak yang telah mencongkel sepeda motornya, yang percaya dirinya adalah dia jujur. Sebenarnya anak itu bisa tidak jujur, tapi karena ada nilai yang ini dipercaya, dia tidak takut dibuat apa, lalu muncullah dia bisa mengaku. Jadi seperti itu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana, langsung. Misalnya Bapak, contohnya Bapak, hukuman Pak. Begitu berani anak-anak pilih. Bisa. Sekarang kalau konsekuensi nih, Bu Ana ada konsekuensi apa Bu Ana? Konsekuensi kan siswa dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek. Contohnya konsekuensi apa Bu Ana? Saya kita jalan, kok langsung membuang sampah di depan kita. iya, karena ada ambil konsekuensi. Karena ada peraturan dulu ya Bu ya, ini seperti itu. Kemudian kalau restitusi adalah menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi yang diperlukan di sini adalah kita melakukan restitusi supaya mereka bisa menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan mereka. Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Dalam hukuman itu ada rasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya tidak bawa buku lari berapa, itu adalah konsekuensi seperti itu. Menguatkan untuk murid dan jangka waktu panjang. Dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan. Dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan, sedangkan dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Gantinya apa? Merasa nyaman dalam dirinya karena dia tahu apa kesalahannya dan bisa mengungkapkan apa yang harus dia perbaiki. Dalam hukuman, murid atau siswa akan tersakiti. Dalam konsekuensi, murid tidak nyaman. Dalam restitusi, murid mendapatkan penguatan. Kalau fokus itu nomor 1. Kemudian dalam hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Dalam
pendek, dalam restitusi masalah terpecahkan. Kemudian dalam hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi dalam hukuman ini yang utama adalah ketakutan siswa. Kemudian dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru itu melihat ya, ini laporan kesalahan kan tidak, laporan kesalahan tidak. Kalau tidak dia dapat konsekuensinya seperti ini. Kemudian kalau dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dalam hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan dalam konsekuensi membantu penerapan, mengikuti peraturan. Ucapkan peraturannya adalah kamu harus. Nah, itu biasanya kita melakukan hukuman. Sedangkan dalam konsekuensi, apa peraturannya? Mampu kamu melakukan itu? Terima kasih. Kemudian kalau dalam restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak diberikan tawaran, dia bisa memperbaiki dengan cara apa dia bisa memperbaiki masalah yang dihadapinya. Sedangkan dalam hukuman, murid akan membenci peraturan. Dalam konsekuensi, murid menghormati peraturan, tapi yang lebih baiknya lagi adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu yang kita inginkan. Negatifnya sini, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Lakukan apa yang saya katakan. Apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi seperti itu. Mendorong menjalankan diri, konsep diri buruk. Di sini kalau dalam hukuman, anak akan menyembunyikan kesalahannya dan mencoba untuk membayar impas kesalahannya. Sedangkan dalam konsekuensi, mendorong kepatuhan, konsep dirinya menjadi baik, anak taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Beda dengan restitusi. Dalam restitusi, anak bisa mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, kemudian anak belajar memecahkan masalah, kemudian mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi hukuman atau konsekuensi. Hukuman, kita cek ya. Nah, benar, hebat Bapak Ibu. Tidak seperti itu loh. Oke, lanjut lagi ya. Pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini loh perhatian, ya. Saya kasih, lihat ya, berdiri dengan bos ibu-ibunya konsekuensi ya. Berarti kamu sini hukuman. Ya, saya Konsekuensi lah, kalau yang ada pilihannya mah nggak apa-apa lah. jajan. Karena apa? Terlambat saja. Belum dipencet. Sorry. Berarti konsekuensi yang mana saya tidak memencet tadi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita cek ya, benar tidak konsekuensi? Ya, benar. Kamu sini. Tipe yang paling tepat, posisi kontrol yang tepat adalah manajer. Jadi dia tahu kesalahannya apa, kemudian apa yang harus diperbaiki. Yang manajer. Nah, di sini contoh pernyataannya untuk patuhi aturan saya atau kelas seperti itu. Kembali ke surat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini diharapkan kepada Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu BP dan BK ini bisa diterapkan. Jadi anak-anak dibikin keyakinan kelasnya, keyakinan sekolahnya apa, diminta nilai kebaikannya. Makanya mereka diminta dengan demikian nilai apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Nah, dari situlah kita bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu berarti ada kata ketiknya. Kalau keyakinan kelas ini berarti dia dalam dirinya sendiri meyakini kalau itu salah dan itu ada hal yang harus dia pertanggungjawabkan kalau melakukan kesalahan. Membentukkan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu kalau bikin keyakinan kelas. Kadang kita bikin di PMM itu senyata bikin keyakinan kelas, tapi kita bikin sendiri dan malah sekarang ada lagi di Shopee atau Tokopedia jual keyakinan kelas. Kayaknya itu kan dari buatan orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Kalau keyakinan kelas itu kita yang bikin sendiri, kita yang nulis sendiri, jadi seperti itu. Iya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk produknya hari ini kita akan bikin keyakinan kelas. Di sini ada 4, jadi kalau kita tolong berhitung 1 sampai 4. Mulai dari Kak Irwan. 2, 3, 4. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, silakan yang bikin keyakinan yang sini. Jangan membuang sampah, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Yang bikin keyakinan apa yang mau yang bikin berdasarkan yang dia tadi. Kelompok 1 di sini. Buanglah sampah pada tempatnya. Kelompok 2 belum ada lagi. Salah. 2. Masuk kelas tepat waktu. Rajin dan menghargai. Apa tadi? Rajin. Misalkan yang di kelas kita sudah rajin apabila ada siswa yang tidak piket, kemudian memberikan konsekuensi, tapi sudah diberikan di polling. Nah, itu masuk ke dalam keyakinan kelas. Misalnya hukumannya mereka maunya kasih denda aja, Bu. Oh, berarti bahwa diakui aja. Kesini yang terakhir. Melaksanakan piket. Ciptakan kelas yang asik. Melaksanakan tugas piket. Mari ya. Dengan penuh tanggung jawab. Buku sudah ya, ayo foto begini belum? Penuh tanggung tanggung jawab. Habis. Berapa kelas tugas? Jawab. Sudah. Sini, bacakan keyakinan dia. Keyakinan saya adalah budaya Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan judul. Di sini kami kelompok 4 mendapatkan beberapa kesepakatan yang perlu kita yakini dari kelas dan itu harus kita terapkan. Yang pertama adalah buang sampah pada tempatnya. Yang kedua masuk kelas tepat pada waktunya dengan tertib. Yang ketiga melaksanakan tugas piket dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih kamu sini. Saya mantap kamu sini main pertama. Kalian belum jadi. Tidak aja, fokus sampai fokus. Fokus bacakan. Keyakinan pertama harus pada Tuhan yang Maha Esa. Keyakinan kelas yang pertama itu adalah menghargai teman, baik dari sumber mana saja, agama dan seterusnya. Saling menghargai. Kemudian melaksanakan piket. Ya. Kemudian yang menciptakan kelas yang nyaman.
Lanjutkan dari Dengan yakin dan tegas. AYK. Kelas. Ciptakan kelas yang aman dan nyaman. Mari ciptakan kelas yang ceria. Ayo kerjakan tugas sesuai deadline. Hormati guru, sayang teman. Terima kasih Bu Reri. Lanjut ada kelompok Budinis. Gurunya namanya Budiman kan? Oke, dengan tugas kelompok 1 yang pertama bicara baik atau diam. Jadi kalau bisa bicara baik atau diam, rajin berdiskusi atau aktif berdiskusi, dan terakhir menghargai teman. Oke, terima kasih Bu Nini. Silakan untuk itu adalah contoh. Terakhir ada segitiga restitusi. Tadi yang terakhir untuk cara membuat kita menghindari hukuman konsekuensi, ada namanya restitusi. Jadi restitusi ini ada 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk penerapannya. Yang pertama, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini bisa diaplikasikan kepada guru, bapak, ibu, PP, dan PK. Bisa dicontohkan seperti ini. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu. Jadi anak panggil dulu, kemudian tanyakan kabarnya hari ini seperti apa. Mungkin bapak, ibu, PP, dan PK lebih dari saya. Saya cuma menyampaikan masalah segitiga restitusi ini. Yang pertama, bapak ibu bisa mengatakan seperti ini, harus stabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi dia merasa tidak merasa takut. Jadi identitasnya itu stabil. Jadi seperti itu. Kemudian langkah kedua, validasi kebutuhan. Tanyakan masalahnya apa, kemudian kata-kata yang bisa bapak ibu gunakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Alasannya apa sih? Kamu mencolok kendaraan, alasan kenapa sih kamu menggunakan sandal seperti itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Karena setiap sekolah kelas tadi sudah kita bikin keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Kita bisa kembali menanyakan nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi dia bisa mencari sendiri apa sih hukuman, bukan hukuman ya, tapi seperti apa sih yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini bisa digunakan setidaknya paling tidak kita memerlukan satu tahapan dulu. Kalau tidak bisa minggu ini, stabilkan dulu identitas anak kita. Kalau sudah bisa menstabilkan nih, lanjutkan lagi minggu depan kita bisa mulai ke validasi kebutuhan. Untuk tahap menanyakan keyakinan ini yang mungkin agak susah karena anak itu nanti bisa kembali lagi berulah seperti hal yang kita larang ya seperti itu. Jadi secara bertahap kita melakukan segitiga restitusi ini. Jadi itu saja pemaparan saya. Apakah ada yang kurang jelas dari Bapak Ibu? Suruh persilakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Lanjut. Terima kasih masukannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Amin. Terima kasih Bu Kus. Jadi cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa mengamalkannya semua. Jadi guru penggerak di sini bukan yang merasa pintar, tapi nantinya setiap ada modul yang saya belum pelajari akan perlu kasih tahu ke buat dia. Jadi fungsi guru penggerak seperti itu Bapak Ibu. Dia tidak mencerdaskan dirinya sendiri, tapi untuk menularkan ke teman-temannya seperti itu.